Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan atau kita akan belajar bersama cara menggunakan rumus fungsi sum dan cara membuat sebuah grafik di Microsoft Excel. Langsung saja kita buka program Office yang ada di HP kalian masing-masing. Langsung saja kita buka halaman baru Microsoft Excel. Kita pilih buku kerja kosong. Baiklah. Sekarang kita buat tabelnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat tabel tentang hasil sensus penduduk di Pulau Jawa. Ini ada hasil sensus yang tidak akurat, jadi kita hanya mengarang saja datanya. Oke, kita buat tabelnya. Oke. Sebagai contoh, kita akan buat 3 provinsi saja yang ada di Pulau Jawa. Baiklah, kita sudah membuat datanya. Sekarang kita edit terlebih dahulu tabelnya agar terlihat lebih menarik ya. Seperti kemarin
kita sudah belajar cara penggunaan icon merchant center dan cara penggunaan icon border. Sekarang kita praktekkan di sini. Kita merge dulu di kolom nomor. Ya. Kolom nomor ini berada di kolom A2. Sekarang kita merge kolom A2 dan kolom A3 agar kolom nomor ini atau agar tulisan nomor ini tepat berada di tengah-tengah kotak antara A2 dan A3. Kita gunakan merge and center atau gabung dan tengahkan. Ya, kita blok dulu kolom A2 dan kolom A3. Seperti ini. Kemudian kita merger. Yang kita gunakan icon gabung dan tengahkan. Oke, seperti ini. Kemudian kolom provinsi sama, kolom provinsi berada di B2. Sekarang kita jadikan satu kolom B2 dan kolom B3. Kita blok dulu kolom B2 dan kolom B3. Kemudian kita gabung dan tengahkan. Seperti ini. Sekarang tahun untuk tahun ini berada di kolom C2. Sekarang kita tengahkan tahun ini tepat berada di tengah-tengah antara kolom C2 ya, kolom C2 dan kolom F2. Ya, kita blok terlebih dahulu kolom C2 dan kolom F2. Blok. Setelah itu kita gabung dan tengahkan. Oke. Setelah itu kolom jumlah penduduk yang berada di G2 kita jadikan satu, kolom G2 dan kolom G3. Kita blok dulu kolom G2 dan kolom G3. Setelah itu kita gabung dan tengahkan. Oke, seperti ini. Kemudian kalian perhatikan di kolom provinsi ada nama provinsi yang tidak terlihat. Kemudian di kolom jumlah penduduk ini tulisannya tidak terlihat. Sekarang kita besarkan dulu kolom provinsi ya, di kolom B ini kita besarkan. Kamu klik huruf B ini, kemudian kamu taruh kursornya di sebelah sini, yaitu klik 2 kali. Nah, setelah kamu klik 2 kali, maka secara otomatis kolom ini akan menyesuaikan dengan tulisan yang ada di kolom tersebut ya, jumlah tulisan di kolom tersebut. Jadi klik 2 kali itu fungsinya untuk menyesuaikan lebar kolom dengan tulisan yang ada di kolom tersebut. Kemudian di kolom jumlah penduduk ya, penduduk kamu klik huruf G ini sama, kemudian kamu klik 2 kali. Nah, seperti ini ya, klik 2 kali. Kemudian kita taruh tengah tulisan nomor, provinsi, dan jumlah penduduk ya. Jadi kita buat rata tengah semua tulisan di sini kita buat rata tengah semuanya. Kita blok semuanya mulai nomor sampai jumlah penduduk seperti ini. Nah, ini setelah kita blok, kita buat tulisannya rata tengah dan tepat berada di tengah-tengah kotak atau kolom seperti ini. Kamu klik yang rata tengah, kemudian klik yang atasnya. Nah, seperti ini. Jadi semua tulisan tepat berada di tengah dan berada di tengah kolom. Kemudian kita tengahkan atau kita taruh tengah untuk judulnya. Kamu lihat untuk judulnya kan berada di pojok sebelah kiri ya. Jadi sekarang kita buat tengah judulnya agar tepat berada di tengah-tengah tabel. Caranya kita blok dulu kolomnya, yaitu kolom A1 sampai kolom G1 ya.
kita blok semua kolom A1 sampai G1, kita jadikan menjadi satu kolom. Caranya kita blok dulu kolom A1 sampai dengan kolom G1 seperti ini ya. Kemudian kita gunakan menu atau icon gabung dan tengahkan ya. Oke, jadinya seperti ini. Setelah itu kalian lihat untuk tabelnya di sini belum terlihatan ya, garisnya masih belum terlihat. Sekarang kita tebalkan garisnya agar tabel yang kita inginkan bisa terlihat. Caranya kita blok dulu tulisan yang akan kita buat tabel ya. Kalau di sini kita akan buat tabel di sini di antara nomor sampai jumlah penduduk ya. Jadi kita blok semua tulisan yang akan kita beri tabel ya. Kemudian kita gunakan icon batas atau border seperti ini. Kemudian kamu klik tanda panahnya. Setelah itu kamu pilih der ya, yang berada di urutan nomor 1 seperti ini. Kamu klik saja ini. Baiklah, sekarang kita sudah membuat tabelnya dan kita sudah mengedit tabelnya sehingga menjadi seperti tampilan ini. Setelah itu kita jumlahkan penduduknya di masing-masing provinsi ya. Kita jumlah penduduknya hasil sensus masing-masing provinsi tahun 2017, 18, 2019 dan 2020. Untuk menjumlahkannya kita gunakan fungsi sum ya, kita gunakan fungsi sum. Nah, kita gunakan rumus fungsi sum seperti ini. Fungsi sum ya, ini rumus fungsi sum, tulisannya seperti ini. Jadi rumus fungsi sum ini fungsinya untuk menjumlahkan beberapa kolom atau beberapa data atau lebih. Jadi kalau kita memiliki data yang akan kita jumlahkan sejumlah 100 data atau 100 angka, kalau kita menggunakan penjumlahan manual seperti pada video berikutnya bisa kalian lihat, kita membutuhkan waktu yang lama untuk menjumlahkan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu atau mempersingkat tulisan dalam menjumlahkan yang datanya ratusan atau puluhan atau lebih, kita bisa gunakan rumus fungsi sum ya. Rumus fungsi sum ini sekali lagi fungsinya untuk menjumlahkan sejumlah data. Baik, sekarang kita langsung praktekkan ya. Kita klik di kolom G4 untuk menjumlahkan data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2017 sampai 2020. Oke. Sebelum kita memulai untuk menuliskan sebuah fungsi, terlebih dahulu harus kalian ingat kita tuliskan tanda sama dengan ya. Jadi sebelum kita menuliskan rumus fungsi di Excel harus didahului dengan tanda sama dengan seperti ini. Sama dengan, kemudian kita masukkan rumus fungsinya yaitu sum. Ini dengan sum. Oke, setelah itu kita beri kurung buka. Ya. Setelah itu kita masukkan angka pertama ya, angka pertama yaitu 780. Ini pertama 780 di kolom C4 ya, angka pertama 780 di kolom C4. Jadi di sini C4. Oke. Setelah itu kita beri tanda titik 2. Nah, kemudian kita masukkan angka terakhir, yaitu angka terakhir 908 atau 908 ini.
untuk DKI Jakarta tahun 2020 jumlah penduduknya 908. Angka terakhir berada di kolom F4 ya, kolom F4. Kita tuliskan di sini kolom F4. F4 ya, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan tanda kurung tutup. Nah, setelah itu kita enter. Bertemu hasilnya yaitu 3377 ya. Sekarang kita bahas dulu rumusnya. Jadi untuk rumus sum di sini cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu sum, kemudian diawali dengan kurung buka, kemudian kita masukkan angka pertama di kolom berapa, kalau di sini di kolom C4 ya. Kemudian tanda titik 2. Tanda titik 2 di sini maksudnya yaitu sampai dengan ya. Jadi tanda titik 2 di sini maksudnya adalah sampai dengan. Kemudian kita masukkan angka terakhir di kolom F4. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup ya. Jadi di sini kita baca sama dengan sum C4 sampai dengan kolom F4 kemudian kurung tutup ya. Jadi dengan rumus sum kita tidak perlu menuliskan kolomnya atau angkanya satu persatu seperti menggunakan fungsi algoritma pada video yang kemarin. Dengan rumus sum kita bisa mempersingkat penulisan data ya. Setelah kita tulis rumusnya seperti ini, kemudian kita enter. Oke. Kemudian sekarang kita jumlah provinsi yang kedua yaitu provinsi Jawa Barat. Rumusnya sama seperti yang tadi, itu sama dengan sum ya. Kemudian kurung buka, kita masukkan angka pertama yaitu 680 di kolom C5 sampai dengan atau titik 2 sampai dengan angka terakhir 800 di kolom F5. Kemudian kurung tutup ya. Setelah itu di enter. Nah, baiklah, sekarang kita hitung untuk provinsi yang ketiga yaitu provinsi Banten. Caranya sama dengan yang tadi. Jangan lupa kita awali dengan tanda sama dengan ya. Nah, sama dengan, kemudian sum, kemudian kurung buka. Setelah itu kita masukkan angka yang pertama. Angka pertama berada di kolom C6 ya, di kolom C6. Oke. Kemudian kita masukkan angka yang terakhir di kolom F6. Nah, kita beri tanda titik 2 atau sama dengan sampai dengan titik 2 di kolom F6. Nah, seperti ini ya. Bisa dengan sum kurung buka C6 yaitu kolom C6 sampai dengan kolom F6. Kita beri tanda kurung tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Oke. Baiklah, sekarang kita sudah menjumlahkan seluruh jumlah penduduk ketiga provinsi ini menggunakan rumus fungsi sum ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa jumlah ini kita dalam menjumlahkan ini menggunakan rumus, tidak ditulis biasa ya. Cara mengetahuinya ketika kita klik kolom jumlahnya. Saya beri contoh di kolom
G6 yaitu 2769. Ketika kita klik, maka di kolom fx ini akan muncul tulisan rumus yang kita gunakan dalam menjumlahkan atau dalam mencari jumlah penduduk di kolom tersebut ya. Ketika kita klik kolom G6, maka di sini tertuliskan rumus sama dengan sum J6,2 F6 ya. Itu tandanya di kolom G6 ini dalam menjumlahkannya kita menggunakan rumus fungsi, yaitu di sini rumus fungsi sum ya. Kalau seandainya tidak menggunakan rumus fungsi, maka saya contohkan, saya klik di angka 799 ya. Ini kalau tidak menggunakan rumus fungsi, maka di kolom fx ini akan tertuliskan angka 799, bukan tertuliskan rumus fungsi ya. Jadi ini tandanya kita di dalam menuliskan angka tersebut tidak menggunakan rumus fungsi ya, tapi dihitung manual. Berbeda dengan seperti ini, kalau ini menggunakan rumus fungsi. Oke, setelah kita membuat tabel, sekarang kita buat grafik dari pertumbuhan penduduk di ketiga provinsi tersebut ya. Caranya, langkah pertama dalam membuat grafik yaitu kita seleksi dulu atau kita blok ya, kita blok dulu data yang akan kita buat grafiknya nanti ya. Di video ini kita akan buat grafik data dari kolom B, yaitu kolom yang berisi provinsi, kemudian kolom C yaitu kolom tahun sensus pertama, kemudian kolom D sensus tahun kedua, kolom C sensus tahun ketiga, dan kolom F sensus tahun keempat ya. Jadi kita akan buat grafik dari ketiga data tersebut. Kemudian setelah kita tentukan data mana yang akan kita buat grafik, sekarang kita blok dulu data tersebut yang akan kita buat grafik nantinya, yaitu di kolom B sampai dengan kolom F ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan buat grafiknya pertumbuhan penduduk ketiga provinsi itu dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Baik, setelah kita blok data yang akan kita buat tab grafiknya, sekarang kita menuju icon bagan ya. Icon bagan ini berfungsi untuk membuat grafik. Icon bagan ini berada di menu sisipkan ya, menu sisipkan. Kemudian di sini ada icon bagan ya, icon bagan ini fungsinya untuk membuat grafik. Kemudian kita klik tanda panahnya ya. Di icon bagan ini banyak sekali jenis grafik yang bisa kalian gunakan ya, mulai grafik batang, grafik kolom, garis, grafik lingkaran atau P, dan lain sebagainya. Di video ini kita akan menggunakan grafik kolom ya. Grafik kolom ini kamu klik untuk pilihan gambar grafiknya ya. Ini banyak pilihan gambar grafiknya. Untuk pilihan gambar grafiknya kita pilih gambar yang nomor 1 ini untuk membedakan saja ya. Gambar ini cukup simpel, dan gambar ini mengapa Pak saya pilih gambar ini, karena kita nanti akan lihat grafik pertumbuhannya ya, apakah gambar persegi panjangnya ini tingginya sama atau beda ya. Karena di sini datanya berbeda, nanti otomatis gambar persegi panjang ini akan berbeda ya. Kita akan klik gambar yang pertama ya, kita klik. Nah, setelah kita klik gambar yang pertama, maka di lembar kerja kita sudah muncul gambar grafiknya ya, seperti ini. Tapi gambar grafiknya ini belum terlihat
jelas ya, karena di sini masih ada gambar grafik atau gambar persegi panjang yang tingginya sama ya, tingginya sama. Sekarang kita akan hilangkan gambar yang pertama ini ya, yang tingginya sama ini. Kita pilih tipe, pilih tipe, kemudian kamu klik icon direkomendasikan ya, ini kamu klik. Setelah kamu klik, di situ akan muncul gambar untuk menyesuaikan antara gambar grafik dengan gambar tabel yang kita seleksi tadi. Sekarang kita klik gambar yang pertama yang atas sendiri, klik. Setelah kita klik, bisa kalian lihat di sini untuk grafiknya. Gambar grafiknya itu memiliki tinggi persegi, gambar persegi panjangnya yang berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena ini menunjukkan dari jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun yang jumlahnya berbeda ya. Jadi mulai tahun 2017 yang diberi warna biru, tahun 2018 warna oranye, 2019 warna abu-abu, dan 2020 warna kuning. Jadi semakin tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Jadi gambar persegi panjangnya atau gambar baganya bisa kamu lihat semakin tahun semakin tinggi ya, seperti gambar ini. Baiklah, setelah kita buat grafiknya, untuk judulnya kita akan rubah ya. Untuk judul bagannya atau judul grafiknya ini akan kita rubah. Kita klik saja tulisan judul bagan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik 2 kali sampai muncul kursor seperti ini. Nah, seperti ini muncul kursor. Setelah itu kita hapus dulu tulisan judul bagan, kita ganti tulisannya atau judulnya menjadi grafik penduduk Pulau Jawa. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, sekarang kita sudah buat tabel beserta grafiknya, beserta cara menjumlahkan beberapa data menggunakan rumus fungsi sum ya. Untuk tabelnya bisa kalian beri warna biar kelihatan lebih bagus ya. Bisa kalian beri warna untuk tabelnya. Ini warnanya terserah kamu. Ini ya. Baiklah, itu tadi video tutorial tentang cara penggunaan rumus fungsi sum dan cara membuat grafik dari tabel yang sudah kita buat. Kita ulangi lagi agar kalian lebih memahami. Fungsi sum yang pertama, fungsi sum itu fungsinya yaitu untuk menjumlahkan sejumlah data yang fungsi sum. Sekali lagi, fungsi sum tujuannya atau fungsinya adalah untuk menjumlahkan sejumlah data yang jumlahnya banyak ya. Jadi dengan fungsi sum ini kita tidak perlu lagi menulis satu persatu angkanya atau datanya ya. Jadi kita cukup menggunakan fungsi sum untuk mengetahui jumlah seluruh data tersebut. Untuk penulisan rumus fungsi sum yaitu bisa kalian lihat sama dengan sum
kemudian kurung buka, kemudian kita masukkan kolom yang pertama atau data yang pertama berada di kolom apa, kemudian titik dua di sini artinya sama sampai dengan, ya. Kemudian kita masukkan kolom yang terakhir atau data terakhir berada di kolom mana, ya. Kemudian diberi kurung tutup, setelah itu di enter, ya. Ini adalah cara penulisan dari rumus fungsi sum. Kemudian untuk membuat tabelnya, langkah pertama kita seleksi dulu atau kita blok dulu data mana yang akan kita buat grafik, ya. Kita seleksi dulu data mana yang akan kita buat grafik, ya. Kalau saya contohkan tadi, data yang akan saya buat grafik yaitu data provinsi dan data hasil survei penduduk dari tahun 2017 sampai tahun 2020, ya. Kita blok, kemudian kita pilih menu sisipkan, setelah itu kita pilih icon bagan, ya, icon bagan. Kalau di Excel versi desktop, ya, atau versi Windows itu kita pilih menu insert, kemudian kita pilih icon grafik, ya. Bisa kalian lihat nanti di versi desktop, ya, menu insert kemudian pilih icon grafik. Itu juga sama, pilihannya banyak, ada gambar bagan, grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis dan lain sebagainya, ya. Kalau di Android ada icon bagan untuk membuat grafik. Oke. Baiklah, ya, itu tadi cara penggunaan rumus fungsi sum dan cara membuat grafik. Setelah kalian buat seperti contoh di video ini, silakan kalian simpan dan kalian kirim ke WA pribadi saya. Dan untuk tugasnya pada pertemuan kali ini, silakan kalian buat grafik atau buat tabel dan grafik seperti contoh yang ada di video ini, mirip seperti contoh ini, ya. Tapi jumlah provinsinya kamu tambahkan 2, jadi ada 5 provinsi di sini, ya. Terserah kamu provinsinya, bisa ke provinsi Jawa Timur, Yogyakarta dan lain sebagainya. Yang penting ada 5 provinsi. Tahunnya tetap sama 4 tahun, yaitu tahun 2017 sampai 2020, dan data penduduknya bisa kalian rubah sendiri, ya, tidak harus sama, ya. Yang penting tabelnya sama, grafiknya sama, dan jumlah provinsinya ada 5 provinsi, ya. Itu tugas untuk latihan kali ini atau praktik kali ini, yaitu penggunaan rumus fungsi sum dan cara membuat grafik. Oke. Baiklah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui WA pribadi saya. Baik, itu tadi video cara penggunaan rumus fungsi sum dan pembuatan grafik, ya. Ya, bisa kalian praktikkan langsung di HP kalian masing-masing, atau yang memiliki laptop atau komputer bisa kalian praktikkan langsung di laptop atau komputer kalian masing-masing. Baiklah, sekian video tutorial kali ini. Apabila ada suara-suara yang masuk, saya mohon maaf karena di sini cukup berisik. Baiklah, sekian dari saya. Selamat berkarya dan selamat mempraktikkan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.